Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Rumah sakit akan kewalahan jika COVID-19 di Kaltim memasuki masa puncak. Pandemi COVID-19 membuat unit usaha angkutan umum di Kaltim terpukul. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Prediksinya Kaltim akan memasuki masa puncak dalam 1-2 bulan ke depan. Saat itu terjadi lonjakan jumlah pasien terpapar virus corona hingga 500 orang. Jika benar terjadi, rumah sakit kewalahan, dokter dan tenaga medis menjadi sangat kelelahan. Update per hari Rabu 22 April 2020, total pasien positif di Kalimantan Timur ada 69 orang. 11 diantaranya telah sembuh dan 1 meninggal dunia. Terjadi tren penambahan pasien positif dalam 5 hari terakhir. Jika pada tanggal 17 April pasien positif ada 44 orang, pada tanggal 18 April bertambah menjadi 54 dan pada tanggal 19 April menjadi 59. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 20 April, jumlah pasien positif menjadi 63 dan naik lagi pada tanggal 21 menjadi 68 orang. Dan hari ini, 22 April, menjadi 69 orang. Tren pelonjakan jumlah pasien positif itu seperti memberi aba-aba bahwa prediksi sejumlah ahli mengenai wabah itu mendekati kebenaran. Di Kalimantan Timur, seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, dalam 1-2 bulan ke depan, bersiap-siap menghadapi lonjakan jumlah pasien positif hingga 500 orang. Ada pembatasan baik dengan melakukan screening pada pendatang dari Kaltara yang dilakukan di pos perbatasan, dan juga ada informasi terkait dengan kasus yang terkonfirmasi yang saling berkaitan juga pasti akan disampaikan tugas surveillance masing-masing. Ini sudah jalan seperti itu. Nah, tentunya juga teman-teman dari PRO juga sudah mengantisipasi kemungkinan pendatang yang sudah terjadi transmisi lokal. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan terjadinya outbreak, ya, memang dari Kota Samarinda dengan perhitungan jumlah kasus yang ada di Samarinda sudah diperkirakan seperti itu. Nah, kalau secara provinsi kita lebih pasti itu karena memang kecepatan hasil yang kita dapat ini yang membuat agak sedikit bias, karena kalau kita lihat dari hasil screening rapid test itu kan ternyata memang ada sekian 79 yang reaktif, dan ini juga potensial untuk yang positif. Nah, angka-angka ini yang kita tidak bisa menentukan secara pasti besarnya dan berapa banyaknya, tapi perkiraan kalau jadi outbreak memang sekitar 500-an, dan itu jadinya di akhir Mei, sekitar Mei akhir sampai awal Juni. Sebenarnya seperti itu perkiraan. Dan ini agak berbeda sedikit antar kota kota tergantung dari besaran kasus dan juga pergerakan dari orang. Nah, samping itu juga antisipasi yang dilakukan, memang masing-masing kabupaten kota kan melakukan upaya untuk bisa mencegah terjadinya penularan ini. Nah, dan ini juga belum terlihat hasil secara maksimal, karena beberapa daerah sudah mulai memperlakukan pengaturan alur lalu lintas dengan ketat, kemudian juga yang tidak, tapi ada juga yang sudah diberlakukan, kemudian sekarang juga kembali longgar lagi. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kecepatan. Masa puncak sudah di depan mata. Bertambahnya warga yang terinfeksi, maka bertambah luasnya juga tingkat penularan antar warga. Kita tidak tahu lagi siapa orang di dekat kita yang tertular atau tidak. Jika saat ini sumber penularan virus karena dibawa dari luar kota, tapi nanti kemungkinannya sudah antar warga yang disebut transmisi lokal. Lihat sendiri kan di media yang selalu dilaporkan bagaimana perkembangan Kalimantan Timur dan khususnya Samarinda, memang demikian kenyataannya. Yang pertama, yang kedua, kita juga menjaga jangan sampai terjadi kondisi ini sudah transmisi lokal yang sudah susah kita lihat dari mana asalnya. Jadi lebih bagus kita mengantisipasi jangan sampai terjadi outbreak baru kita. Tidak ada yang bisa membendung penyebaran virus yang belum ada obatnya.
Apalagi imbauan pemerintah agar warga tetap berada di rumah masih banyak diabaikan. Jalan-jalan setiap harinya masih ramai, warung makan masih buka dan banyak yang berada di luar rumah tak memakai masker. Sejak diberlakukan masa pembatasan sosial sejak 17 Maret 2020 yang ditandai tidak adanya murid dan mahasiswa belajar di sekolah, sebagian warga mulai merasa bosan terus-menerus berada di rumah. Sebagian lagi bahkan sudah tak memiliki bekal makanan. Kami ini dampaknya luar biasa. Itu bayangkan sopir kami itu tidak jalan. Nah sementara sopir ini prinsipnya itu jalan baru dapat duit baru bisa makan. Jadi kalau tidak jalannya mereka tidak dapat duit. Nah mereka tidak dapat duit ya ini dah. Ya kalau ada tabungan alhamdulillah, kalau tidak ada ya tidak ada pilihan, hanya cuma sabarlah. Tapi Perjuangan melawan virus corona masih panjang. Jika sebagian memprediksi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan adalah masa puncaknya dan kemudian terjadi tren penurunan, tapi sebagian ahli lagi punya kekhawatiran. Jika salah dalam menerapkan strategi, maka ancaman gelombang kedua yang lebih besar akan datang lagi. Semoga prediksi ini tidak terjadi dan Kaltim lebih cepat normal kembali. Pesan penting dari semua ini, mari warga Samarinda mematuhi imbauan pemerintah. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Kaltim TV melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, satu lagi unit usaha yang sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Angkutan umum yang melayani perjalanan luar kota terpaksa mengandalkan armadanya, salah satunya bis Arafat Jaya. Tidak hanya pemilik kapal Prince Soya, Haji Seraping Bedu yang akhirnya memilih mengandangkan kapal lautnya. Pengusaha angkutan lainnya, Haji Ambodale, juga mengambil langkah serupa. Sejak 2 minggu terakhir, pemilik usaha bis Arafat Jaya ini sudah mengandangkan puluhan bis miliknya. Saat ditemui Kaltim TV di Pol Bis Arafat Jaya, Jalan Damanhuri, Samarinda, pengusaha angkutan penumpang ini mengakui situasi saat ini adalah yang terparah. Sekitar 25 orang supir bisnya sekarang tidak bisa bekerja, padahal bagi para supir, jika mereka tidak bekerja, dari mana mereka bisa menafkahi keluarganya? bagi orang yang memang seperti kami ini dampaknya luar biasa. Itu bayangkan sopir kami itu tidak jalan. Nah sementara sopir ini prinsipnya itu jalan baru dapat duit baru bisa makan. Jadi kalau tidak jalannya mereka tidak dapat duit. Nah mereka tidak dapat duit ya ini dah. Ya kalau ada tabungan alhamdulillah, kalau tidak ada ya tidak ada pilihan, hanya cuma sabarlah. Para supir selalu bertanya-tanya sampai kapan kondisi pandemi COVID-19 ini berakhir dan mereka dapat bekerja lagi menarik penumpang. Terlebih memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang menjadi kegelisahan adalah masih adakah uang tersisa untuk membiayai hidup keluarga mereka. Masa pandemi ini telah membuat mereka tidak berdaya, berada di rumah saja. Memang ini kalau saya melihat sepanjang perjalanan hidup ini merupakan perjalanan yang sekarang ini penuh dengan tanda tanya. Untuk menjawabnya sulit untuk menjawabnya. Cuma hanya kita minta perlindungan, minta sabar, dan ini mudah-mudahan cepat berlalu. Tidak hanya para sopir yang terkena dampak, sebagai pengusaha bis, Ambodale mengakui sekarang dia harus menyetop armadanya. Selain karena ada pembatasan dari pemerintah daerah soal larangan orang datang ke kota lain, juga karena penumpangnya yang sepi. Ini yang sudah jelas itu Balikpapan. Sekarang Balikpapan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Rute lainnya bisa, seperti Bontang, Sangatta, dan lain-lainnya. Tapi ini pun kita lakukan penumpangnya kalau misalnya cuma dari Samarinda ke Sangatta, Samarinda Bontang, penumpangnya cuma 5, beli minyak saja tidak cukup. Sopir juga tidak mungkin jalan. Ini namanya kalau saya boleh terjemahkan, ini makan si buah malakama. Jalan salah, tidak jalan salah. Jadi ya hanya bisa doa aja lagi, mudah-mudahan ini kembali cepat seperti biasa. Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kabar gembira bagi tenaga kerja kontrak daerah di Kabupaten Kutai Timur dalam suasana pandemi virus corona yang mencemaskan hati pemerintah merealisasi programnya membagi Kartu Indonesia Sehat. Berikut informasinya. Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah program pemerintah pusat, yakni dari Presiden Jokowi memenuhi janjinya saat berkampanye sebelum menjadi presiden. Di Kutai Timur, salah satu penerimanya adalah tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D. Sebanyak 6.900 TK2D menerima Kartu Indonesia Sehat. Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dengan kartu itu, setiap TK2D yang jatuh sakit dan perlu perawatan di rumah sakit, biayanya ditanggung oleh BPJS. Pemerintah yang membayarkan iuran BPJS melalui program Kartu Indonesia Sehat. Ada di Kutai Timur. Hari ini kita serahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat sebagai jaminan untuk berobat ya. 6.900 TK2D yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan mudah-mudahan ini juga dapat membantu meringankan kepada saudara-saudara kita, karyawan kita yang masih TK2D untuk diberikan layanan kesehatan. Bagi tenaga kerja kontrak daerah, pemberian Kartu Indonesia Sehat sangat membantu dalam aktivitas mereka. Paling tidak mereka merasa terlindungi karena menyangkut kesehatan, terutama saat jatuh sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Mereka tak perlu khawatir lagi tentang biaya rumah sakit. Tujuannya adalah untuk meringankan beban, membantu teman-teman di TK2D yang mana biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur bekerjasama dengan BPJS. Semoga dengan adanya COVID ini bisa membantu juga teman-teman TK2D yang sakit, yang mau berobat bisa dibantu dengan fasilitas. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di tengah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan pandemi virus corona, proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur seolah ikut berhenti seketika. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan rencana itu terus. Berikut informasinya. Tidak ada rencana pemerintah membatalkan proyek Ibu Kota Negara yang baru. Hal itu diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat bersama Komisi 5 DPR Selasa 21 April 2020. Rapat secara virtual membahas soal anggaran penanganan COVID-19. Ikut dalam rapat virtual itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar. Luhut mengatakan dia dihubungi oleh Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al-Marju dan putra mahkotanya Mohammed bin Zayed. Mereka menanyakan kelanjutan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF, yaitu sebuah instrumen keuangan yang dibentuk antara lain untuk membiayai proyek pembangunan ibu kota baru. Menurut Luhut, proyek ibu kota negara baru masih menarik bagi investor. Hanya saja pemerintah saat ini sedang konsentrasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. SWF merupakan badan pengelola investasi negara yang akan diperuntukkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek ibu kota baru. Selain Uni Emirat Arab, International Development Finance Corporation, SoftBank and Japan
for International Cooperation juga tertarik berinvestasi di Indonesia melalui SWF. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota pada tahun 2020 ini. Selain karena pandemi virus corona, payung hukum pembangunan ibu kota baru juga belum tersedia. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Aksi anak-anak mengumpulkan celengan juga dilakukan 4 anak di Sangatta, Kutai Timur. Guna melawan COVID-19, anak-anak itu rela tabungannya dalam celengan dibobok agar dimanfaatkan membantu mereka yang membutuhkan. Berikut informasinya. Berita tentang pandemi COVID-19 tak hanya mengkhawatirkan kalangan orang dewasa. Sejumlah anak-anak di Sangatta, Kutai Timur juga ikut merasakan rasa cemas jika virus yang belum ada obatnya itu menular kepada mereka atau keluarganya. Rasa cemas itu menggugah kepedulian anak-anak itu menyumbangkan uang tabungan mereka, dimanfaatkan bagi yang memerlukan. Mereka adalah Tureja Batari, Salsabila Nabila Batari, Raja dan Aure Sabani yang kompak celengan mereka dibobok untuk membantu melawan COVID-19. Mereka mengaku senang karena bisa ikut membantu menyumbang walau hanya dari celengan yang kebanyakan berisi uang logam itu. Ya, sebagai bentuk peduli kita kepada masyarakat sekarang, apalagi kan sekarang lagi dampaknya COVID ini tidak hanya untuk orang-orang besar saja, apalagi orang-orang yang lebih membutuhkan pasti lebih terkena dampaknya, jadi kita saling berbagi. Celengan dari plastik dan kaleng itu dibawa dari rumah masing-masing ke posko bantuan COVID-19 di Sekretariat Markas Magandi Sangatta. Posko itu bergerak mengumpulkan sumbangan pihak swasta untuk membantu pengadaan masker maupun sembako untuk warga terdampak. Sumbangan warga dari keluarga besar Patinjo untuk membantu sembako warga mereka yang terdampak. Namun sekarang posko itu menampung sumbangan umum untuk didistribusikan kepada warga. Bisa menjadi sedikit solusi untuk membantu masyarakat yang ada di Kutai Timur. Tunggu Bang. Oh, ini ada berapa sudah bantuannya masuk di karantina? Kalau yang kami lakukan karena dari keluarga itu kami sudah salurkan hampir dari 50 paket untuk keluarga kami dan ini kami sudah membuka secara umum. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat yang lainnya juga semakin percaya dengan lembaga kami untuk dapat menyalurkan hal ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Demikian Kaltim Headlines siang kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.